Nggak penting terlihat keren, tapi yang penting adalah cuan. Halo Coach. Halo, apa kabar? Apa kabar Baik, baik. Om? Waduh, Waduh, ini kehormatan ini untuk bisa ngundang Coach ke channel Instagram saya ini sore hari ini. sama-sama saya yang happy diundang sama Om Botak nih. Biasanya juga sering ngelihat Om Botak banyak ngebahas hal-hal yang menarik banget. Ya, nah ini kan yang follower kita kan di Instagram ini kebanyakan mayoritas adalah online seller atau memang seller-seller yang berjualan di marketplace nih Coach. Ya, makanya hari ini saya pengen bahas rahasia sukses orang Tionghoa ya. Karena yang seller-seller ini banyak juga nih yang ya seperti saya sendiri ya, orang Tionghoa tapi jualannya online ya. Jualan online di marketplace nih. Nah, kita pengen bahas ya, apa sih tips suksesnya itu orang Tionghoa dari pengamatan coach nih ya. Tapi itu nanti ya, sebelumnya saya mungkin boleh kasih waktu ya, dari coach mungkin yang belum kenal boleh perkenalan diri dulu ya, yang belum follow teman-teman boleh follow, apalagi YouTube-nya Thank itu you. dahsyat banget ya teman-teman ya. Jadi boleh Coach, mungkin boleh ke audiens ini dikenalkan diri dulu sebentar. Kenalan ya, boleh. Saya juga nggak tahu kenapa bisa dipanggil sama Om Botak di sini, so thank you banget. Ya, saya aktif di digital ya, basically di YouTube, di Instagram, di Facebook juga ada. Dan saya adalah coach bisnis di mana ya, dan juga pengusaha di mana ya saya biasa untuk memajukan dan menciptakan 1 juta entrepreneur di Indonesia. Itu sih niat saya. Terima kasih Tabita yang juga udah sering ngikutin saya nih. Ini kayaknya fansnya Coach banyak nih ya. Saya lagi ngepin nih. Nah, ya, saya sebenarnya tertarik sekali bahas ini karena dari dulu saya tuh cukup aware ya. Kenapa ya dari orang tua tuh dagang ya. Saya sendiri juga akhirnya waktu itu kan sekolah sampai S2 saya ya. Tapi waktu saya lulus pun saya kan sekolah di luar ya. Waktu saya lulus pun saya bilang ya, saya pengen balik ke Indonesia untuk start my own business gitu ya, untuk dagang. jadi waktu saya sekolah pun saya udah punya niatan kayak gitu ya. Dan saya kalau kilas balik, dari saya SMA bahkan SD saya udah mulai jualan ke teman-teman saya di sekolah ya, dari jualan kartu koleksi ya sampai jual stiker, sampai jual pen ya. Saya dulu rumahnya deket tempat grosir ATK, jadi saya beli terus saya jualin lagi ke teman ya. Saya ikut MLM dari SMA dan jualin produknya ke teman-teman, orang tua teman-teman. Dari dulu hobi saya jualan, makanya saya ambil gelarnya itu di marketing karena saya tahu saya pengennya jualan. Jadi saya yakin itu gitu, dari saya SMA sampai saya kuliah sampai lulus, saya tahu tujuan saya kayak buat dagang gitu. Nah, itu rahasia sukses orang Tionghoa nomor 1 tuh. Apa bahwa itu? apapun dilakukan itu harus cuan. Oh, yang penting cuan ya? Cuan. Penting cuan. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang cuan, paling gampang apa sih? Ya jualan kan? Apalagi paling gampang itu cuan, jualan. Karena kita tinggal ngambil barang orang, kemudian kita jual lagi, kita dapat keuntungan. Jadi yang cuannya paling gede lah, di mana kita akan bisa mendapatkan kesuksesan paling besar. Dan itu salah satu rahasianya. Karena otaknya orang Tionghoa itu, gimana sih caranya gue bisa cuan? Apaan aja deh gitu. Walaupun itu cuan jangka panjang, cuan jangka pendek, tetap harus cuan.
Nggak ada tuh yang namanya kita melakukan sesuatu yang arahnya nggak ke cuan. Sebagai contoh, kita Instagram live, kita bikin YouTube terus-menerus. Ujung-ujungnya apa sih? Minimal kan kita dapat branding, nanti kita juga berharap ya ada cuannya lah. Kalau kita udah kenal, kalau kita memberikan value, kita memberikan nilai, yang penting cuan, bos. Dan kita nabung, kita nggak banyak melakukan pemborosan. Itu juga untuk apa? Supaya kita nanti bisa diinvestasikan, ya nggak tahu di mana, bisa juga di properti, bisa juga di Bitcoin. Tapi arahnya kemana? Cuan. Pikirin deh. Orang Tionghoa itu selalu berpikirannya arah-arahnya ujung-ujungnya ke cuan, ujung-ujungnya ke duit. Dan nggak ada yang namanya kerja untuk cari kerjaan, tapi kerja untuk cari untung. Ngerti. Jadi gimana? Setuju nggak kalau kita bilang bahwa nomor satu rahasianya bahwa kita harus cuan? Setuju. Ya, jadi memang jualan itu nggak dilihat dari kalau kita online ya, dari jumlah paketnya, tapi dari cuannya. Ya, karena seringkali saya menemukan filosofi yang salah kalau jualan itu harus kelihatannya keren. Kerennya dari mana? Kalau dia masukin ke sosmed, wah paket gue banyak nih ya. Tapi sebenarnya kerja bakti. Ya, kerja bakti kenapa? Karena untungnya tipis, ternyata malah rugi, nggak dihitung cuannya seperti apa. Ya, itu filosofi saya rasa harus satu ya. Nggak penting terlihat keren, tapi yang penting adalah cuan. Ya, biarin paket saya dikit, yang penting cuan. Ya yang mungkin lebih karena yang penting cuan. Jadi saya aliran YPC gitu. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Nah, berarti itu prinsip satu ya, nomor satu ya. Ini kayak coach kalau udah bilang nomor satu, udah bakal ada banyak nih berikutnya nih. Aduh, saya karena IG live cuma sebentar, jadi saya cuma siapin 3 aja. Habis itu kita tanya jawab santai. Nah, boleh. Hal kedua adalah harus cengli. Wah, cengli ya? Cengli itu apa, coach? Mungkin ada yang nggak paham ini apa? Cengli itu harus ada integritas. Harus benar gitu. Maksudnya kalau kita dagang itu nggak nipu. Contoh ya. Kalau di online sebagai contoh, kalau memang barang kita rusak, kita gantiin yang baru atau kita refund. Cengli, kita kalau mau kita ngambil untung juga, seandainya kan ada orang main ngegetok harga gila-gilaan, ya janganlah. Karena kalau kita nggak cengli, nanti reputasi kita ujung-ujungnya juga kacau. Nah, cengli itu penting banget. Makanya kan orang kan terkadang sering bilang gini, udahlah lu cengli aja, lu bawa cengli lu kalau begitu. Maksudnya orang barangnya memang beneran rusak, kok nggak digantiin? Ongkos kirim kok, gua mesti kirim, mesti bayar namanya double. Kan sebetulnya kan ini kan kesalahan you. Nah, kita yang cengli lah. Kalau memang kesalahan kita, ongkos kirim kita yang bayar. Ini contohnya. Saya sebagai contoh, saya dulu pernah diajak ke mana? Ke Jogja. Saat itu pesawatnya terlambat terbang. Ya saya ngobrol sama customer saya, sama klien saya bilang gini, ya udah deh kita yang cengli aja deh. Ini kan bukan kesalahan saya juga ya, karena pesawatnya delay atau cancel terbangnya. Ya kita bagi 2 lah untuk saya terbang lagi. Itu kan cengli dong. Nah, gitu. Jadi cengli itu penting banget. Cengli penting ya. Berarti cengli itu kita harus fair ya, mengambil untung pun nggak berlebihan ya. Dan kalau memang itu kesalahan kita harus tanggung jawab karena kita mengharapkan bisnis itu panjang, bukan cuma kali aja. Ya. Benar. Jaga integritas. Integritas penting banget tuh, Om. Integritas ya? Nah, ini menarik nih, Om. Karena online ini, karena sifatnya anonim, ya, banyak seller yang memanfaatkan ini dan merasa kalau posisi mereka, ya udah, yang penting satu transaksi ngambil untung sebanyak-banyaknya dan beres, gitu aja, gitu. Maksudnya, yang penting gue bisa ngambil take profit segede-gedenya terus pergi karena ini anonim ya, tokonya pun nggak dikenal dari mana ya, dan ini yang saya lihat banyak sekali terjadi di online sekarang.
Banyak, banyak. Karena memang ya, tapi kan kita kalau bicara kan kita mau cuan jangka panjang apa jangka pendek. Balik-balik lagi ke rule number one. Mau cuan jangka panjang apa jangka pendek. Karena toko kan masing-masing ada reputasi. Orang juga ngomong, ya kita bisa hajar awal-awal dapat duit banyak. Tapi pertanyaannya, nanti kalau reputasinya udah mulai nyebar, komennya juga udah mulai ngomonginnya jelek, atau mungkin eh, platformnya juga tahu bahwa bisnis atau toko atau lapak kamu itu nggak bagus, bisa aja kan nggak direkomendasiin lagi. Hmm. Berarti ada dua ya guys ya. Satu cuan, kedua Cengli. Tadi yang ketiga udah ada yang jawab di komen nih. Udah. Hebat. Udah pada tahu semua ini. Yang ketiga benar itu. Kita harus cincai. Kita harus cincai. Cincai itu ya fleksibel lah. Fleksibel dalam arti kata ya kalau umpamanya contoh kita diminta warna merah kita nggak ada. Fleksibel lah. Coba nanyain dulu. Kita adanya warnanya warna hitam nih. Gimana? Oke nggak? Fleksibel lah sedikit kalau dalam bisnis ya, atau mungkin lagi dalam zaman corona sekarang sebagai contoh, kalau ada yang mampir ke saya minta coach bisa nggak saya bayarnya pakai giro, ya udahlah nggak apa-apa, walaupun biasanya kalau untuk coaching atau untuk training bayarnya contoh harus 6 bulan di muka, tapi ya cincai-cincai aja lah, setidak-tidaknya kita mesti bisa memahamin naro kita punya posisi juga di tempat orang lain. Begitu. Kalau nggak cincai ya kadang nggak kan, orang ya masing-masing punya situasi yang kita nggak tahu. Bisa coach, bisa. Atau minta bayarnya di marketplace juga bisa loh. Bisa loh coach. Bisa. Atau ya udah deh lewat Tokped aja deh, Tokped yang kreditin. Nah, ya kan. Tapi kan kadang-kadang ada, gengsi nih, apa masa sih coach bisnis mintanya dibayar lewat Tokped? Tapi ya udahlah, kita fleksibel aja, Ci, ya kan? Fleksibel aja, cincai-cincai aja. Yang penting you happy, saya happy, sama-sama happy Om. Gitu. Kalau buat saya sih itu penting banget sih. Oke, berarti 3 ya guys ya. Ada cuan, 3. Cengli, ya integritas Cengli ya. Yang ketiga adalah cincai, ya harus fleksibel dalam melihat situasi. Ya, mungkin cincai ini juga bisa dilihat adaptability kita dalam menghadapi situasi yang nggak terduga kali ya. Jadi kita nggak kaku gitu ya. Kita harus fleksibel. Zaman sekarang kalau kita lihat, ini kan terutama sejak tahun 2020, ada COVID. Ya, dimana semua orang juga banyak tantangan. Ya kita harus bisa lah fleksibel. Kita harus bisa lah adaptasi. Kita harus bisa lah untuk ngikutin arus ya. Kalau enggak ya susah juga. Ya kayak saya setiap kali interview sekarang harus tusuk hidung antigen. Ya udah cincai-cincai aja lah. Yang penting ngisi konten juga kan. Ya gitulah. Walaupun sebetulnya biaya-biaya itu kan biaya-biaya nggak terduga. Tetapi kita bangun relationship juga untuk long term. Kan yang penting ujung-ujungnya cuan jangka panjang. Dalam arti kata kalau saya bangun relationship, saya bangun branding di diri saya, ya masa sih kita nabur kita nggak nuai sesuatu? Saya rasa pasti ya. Apalagi kita nabur biji padi ya kita pasti nuai padi. Nuai beras. Walaupun terkadang ada kerikil atau ada tanaman-tanaman yang nggak berguna. Tetapi kalau kita nabur ilalang, udah pasti dapetnya ilalang. Buat saya sih simple aja sih. Tapi selama kita menabur sesuatu yang positif, pasti dapat positif sih. Itu. Mantap nih ya. Nah, tadi Coach sudah sharing 3 hal ya. Tadi kita juga open question ya. Nih, ya. Open question ini kebetulan nih udah ada ada satu yang nanya nih Coach ya. Ini boleh langsung jawab atau masih pembahasan? Langsung. Iya, enak banget. Feos.co.id Coach, kita bisnis kan untuk cari untung. Gimana tanggapan Coach terkait bisnis itu memberi dulu, jangan mikirin untung dulu? Saya bilang sih benar-benar salah. Jadi gini,
Bisnis itu kan kita mau cari untung. Tetapi kita harus berpikir gini, untung jangka panjang itu bisa kita dapetin ketika kita memberi dulu. Karena kalau sama kayak kita kasih tester. Kita kalau umumnya kita kasih tester, sebagai contoh ya, kita itu nggak bisa ngasih tester ke semua orang. Kita harus cari tahu bahwa tester kita itu di target market yang tepat. Itu kan ngeberi dulu tuh jelas-jelasan. Kalau kasih permen ke lansia, ya salah lah Anda. Anda harus kasih permen ke anak kecil. Di mana Anda pastiin anak kecil suka itu permen dan bakal minta sama mamanya. Gitu. Jadi kita harus mikirin untung jangka panjang. Jadi kita harus mikirin untung jangka panjang, diaplikasikan di strategi kita. Bener sih memberi dulu, tetapi untung jangka panjangnya, plan jangka panjangnya udah ada di otak kita. Gitu. Itu sih jawaban saya. Jadi memberi dulu, tapi untung sih pasti, cuma mungkin tuanya bukan saat ini juga ya. Ini seperti kita nabur benih, nanti mungkin panennya kita tunggu. Ya. Betul. Kita lihat target market kita dulu dong, sebagai contoh. Tetapi keep in mind ya, cuan itu bisa jangka pendek, jangka panjang. Sebagai contoh gini, simple. Saya hari ini ngobrol sama Om Botak nih, nggak dapat duit nih. Nggak dapat duit ya Om. Itu kan kerjaan betulnya, ya kan, saya sediain waktu, sediain konten, ya. Tapi saya berpikir kayak gini, ya mungkin sih, tetapi dari beberapa orang yang nonton saya kan mungkin aja bisa mendapatkan sebuah value. Semoga semua yang nonton saya 41 orang ini nantinya jadi miliarder, kalau bisa jadi triliuner. Ya setidak-tidaknya nyamber lah, inget sama Coach Yudi. Kan itu jangka panjang. Iya. Atau pahit-pahitnya deh, pahit-pahitnya dari Anda semua 39 orang minimal denger tentang Coach Yudi Chandra. Akhirnya nyangkut-nyangkut ke YouTube saya. Nonton beberapa orang, ya lumayan dapat AdSense gitu. Kan duit, cuan juga walaupun dikit ya. Saya nggak berpikir tentang banyak apa dikitnya. Tetapi jangka pendek apa jangka panjangnya. Ya gitu aja dulu. Iya. Kadang saya pikir ya, kita kan sebagai content creator juga banyak sekali yang mau dapat duitnya, tapi nggak mau nyiapin waktu dan tenaganya untuk kasih free content di depannya. Maunya cuma bahkan, ini berapa duitnya, udah awal-awalnya udah nanya dulu dapat berapa gitu. Tapi mereka nggak mau invest waktu, nggak mau ada suatu ketidakpastian kalau kita kasih konten ya belum tentu langsung dapat duit, atau bahkan memang bisa free dalam jangka waktu panjang, nggak menghasilkan, baru nanti nuainya nggak tahu kapan gitu ya. Itu mungkin tipe-tipe dari banyak teman-teman sekarang gitu ya. Nah, itu udah jadi gitu Coach ya. Aduh, kan kalau kita ngelihat sesuatu kan juga, nah ini banyak nih orang selalu berpikir bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Itu benar sih, buat saya apa yang kita tabur akan kita tuai. Tetapi kita juga harus mikir, kita naburnya di mana? Jadi, gini, mau contoh kita nabur padi atau nabur gandum. Kalau kita nabur di laut, ya nggak bakal nuai lah. Jadi kita juga harus mikir, bukan hanya nabur dan nuai, tetapi tempat naburnya juga di mana. Supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita bisa tuai. Itu kan basically apa yang saya sharing ini kan adalah gimana caranya kita cuan nanti. Nah ini ada pertanyaan kedua nih Coach. Dari Marvan Kurniawan. Ya. Coach, melawan rasa malas atau menunda dalam diri sendiri itu bagaimana? Kalau Anda bisa malas, itu berarti bagus. Kenapa? Berarti hidup Anda masih enak. Oh bagus ya kalau udah bisa malas bagus, berarti hidup Anda masih enak. Karena masih bisa malas-malesan, bener nggak? Masih ada pilihan buat malas. Jadi bersyukur deh, bersyukur. Sebetulnya nggak ada orang malas. Yang ada adalah orang yang nggak tahu mau kemana, mau ngapain. Orang bingung itu banyak sekarang kalau saya lihat di dunia. Bingung nggak jelas mau ngapain. Karena buktinya, contoh Anda bilang Anda malas. Pasti ada sesuatu yang Anda lakukan cepat kok, kelar. Contoh Anda naksir pria atau wanita, dan tiba-tiba pria atau wanita tersebut minta nikah sama Anda cepat kan melakukannya, bisa preparing semuanya, bisa tiba-tiba ngeberesin foto-foto weddingnya, ngeberesin tempatnya, ngeberesin cateringnya, cepet kok. Kalau Anda tahu apa yang Anda mau, dan yakin apa yang Anda mau. Nah,
Orang males, itu berarti mereka nggak tahu apa yang mereka mau. Atau mereka sedang lagi dalam keadaan banyak pilihan. Biasanya males itu karena banyak pilihan. Dan terutama ada pilihan untuk males. Kalau perut udah lapar, nggak bakal males. Percaya deh. Kalau udah punya anak, udah sering nangis-nangis, setiap hari, Anda nggak bisa males, susah. Karena untuk males aja udah sakit kepala. Karena kepaksa. Jadi, buat situasi di mana Anda kepaksa. Buat situasi di mana ada kepaksa. Contohnya gini, kalau saya ya, contoh kenapa sih saya di YouTube saya bikin konten 2 kali seminggu. Mau ngomong jujur, males nggak? Jujur sih males. Coach juga bisa males, coach juga manusia. Tapi apa yang saya lakukan adalah, saya taruh tuh di banner gede-gede. Setiap hari Rabu dan Jumat ada video baru. Karena udah ditaruh di sono, dan kemudian semua orang tahu saya itu bisnis coach, dan coach itu punya reputasi, kalau setiap Rabu dan Jumat saya nggak rilis video, saya malu kan? Jadi saya buat situasi di mana saya kepaksa. Setiap Rabu Jumat mesti rilis. Itu salah satu cara yang saya lakukan. Kemudian hal lain apa yang saya lakukan adalah saya ngomong, contoh sama istri saya gitu. Ya udah deh, kita akhir tahun nih setelah corona kita mau jalan kemana. Nah itu udah janji tuh, namanya udah janji. Kalau bisa bahkan janji sama anak saya kebetulan masih kira-kira umurnya 4 tahun ya, yang dimana dia suka mobil ya. Jadi saya bilang, kamu suka mobil apa? Dia sebut merek apa ya, saya nggak tahu, yang murah-murah lah. Tapi ya saya ngomong sama dia, ya udah kalau gitu papa janjiin. Nah setiap kali ketemu mobil itu di jalan dia bakal ngomong. Jadi kan saya nggak enak kalau saya nggak ngejalanin. Saya bikin sebuah situasi di mana terpaksa. Janjinya bukan mobil mainan. Mobil beneran. Oh aduh. Mantap banget janji sama anaknya mobil beneran, yang 4 tahun lagi. kan buat diri kita supaya ini kepaksa ya. Kalau mobil suman kecil doang mah saya tahu, ibaratnya mobil, maaf ya bukannya sombong dalam arti kata, kalau mobil mainan yang kecil yang 10.000 20.000 saya tahu kok, hari ini saya tidur, besok saya bangun bunga deposito udah cukup untuk beli. Jadi nggak kepepet gitu, nggak ada gimana nih ngejarnya nih. Tapi kalau kita buat janji sesuatu yang besar, makanya kan Soekarno juga dulu pernah bilang, mimpilah setinggi langit, minimal jatuhnya di genteng. Jadi ya mimpi yang gede aja, selagi itu gratis, ya kan? Jadi kita juga bakal termotivasi, dan karena berjanji kita akan ditagih. Dan janji sama orang yang Anda anggap penting. Atau janji sama orang yang Anda anggap rese banget, yang bakal nagih. Dan Anda nggak bakal lepas. Atau ngomong di depan umum. Jadi buat diri Anda sampai suatu saat, aduh bener-bener nih nggak bisa. Gimana pun juga kita harus lakukan itu. Bener. Ini kalau saya boleh sharing Coach ya. Saya kan nulis buku marketplace marketing ya. Untuk ngajari orang, untuk sharing kisah saya juga untuk penjualan di Tokopedia. Ya. Waktu itu saya nunda dari saya ke penerbit sampai saya rilis bukunya, itu jangka waktunya cukup lama. 1,5 tahun baru rilis. Ya. Nah, yang membuat saya maksa atau saya memaksakan diri adalah saya buat event kerjasama dengan sponsor PO bukunya, di mana waktu itu bukunya belum jadi. Jadi saya maksa. Ya benar. Ya penerbitnya bilang, lu gila katanya. Naskahnya lu belum kasih ke gue sama sekali katanya, gimana? Gue bilang nggak apa-apa lah. Ya gue PO dulu, biar gue semangat, gue bilang gitu. Tapi itu memaksa saya, karena udah ada PO, orang udah beli, istilahnya khayalan saya. Kan belum ada tuh buku, masih khayal kan. Dan itu memaksa saya untuk kelarin itu buku. Saya bilang, ini orang-orang udah PO, nggak mungkin dong gue nggak dilipat kan. Malu ya, itu malu. The power of kepepet gitu. Cuma istri saya kadang agak suka nekat gitu, kayak gitu-gituan. Saya pikir ya jadiin lah, saya pengen membuat diri saya kepepet sama tembok sampai saya harus bergerak gitu. Ya harus dibuat, ya memang gitu. Saya juga kebetulan saya bakal rilis buku saya 1-2 bulan lagi. Itu bikinnya cepet banget, karena ya pakai cara kepepet.
Ya saya udah bikin kuesionernya untuk testingnya udah duluan. Nah, nanti saya akan bagi-bagi testingnya di mana jadinya ya harus dijadiin itu buku. Habisan orang udah pada ngomong-ngomong, saya setiap kali ketemu narasumber saya udah janjiin saya bakal kasih buku baru. Kan malu kalau pemain saya ini setelah lebaran nggak kelar-kelar nih ini buku. Di mana saya bilang pertengahan tahun ya Pak, setiap kali ketemu narasumber, maaf saya belum bisa kasih apa-apa. Sebagai perkenalan buku saya lagi dibuat. Udah ngomongin sejak awal tahun ini. Dan karena udah malu kepepet ya udah jadi kelar. Sampai lembur-lembur tuh. Wih, mantap. Ya. Coach, ini ada nanya lagi nih Coach. Ceritain dong pengalaman jatuh bangun yang pernah dialami dan pelajaran berharganya. Wah, dari Morpheus ya tadi ya, mantap nih. Tuh. Waduh, thank you. Saya sih kalau jatuh bangun, saya itu spesialis of failure tepatnya. Jadi udah jatuh udah sering banget. Bingung ceritanya dari yang mana ya. Kan mulai mungkin 9 tahun ya Coach ya? Saya umur 9 tahun, bener. Jadi ya udah yang singkatnya aja deh. Saya di tahun ketika saya umur 18 tahun, 19, itu saya buat 1 miliar pertama saya. Waktu itu jualan komputer. Ya, dan gimana caranya? Simpelnya sih gini. Simpelnya saya jualan komputer itu pas saat itu saya jualan di Australia, di Melbourne. Jualannya itu sama teman-teman anak-anak yang baru datang juga ke Melbourne Australia untuk sekolah. Nah, gimana cara untungnya? Cara untungnya gampang. Kalau teman Indonesia di sana biasanya lebih nyari orang Indonesia juga. Setuju nggak? Ya kan? Karena bisa ngomong Indo. Iya. Kemudian yang membedakan saya dengan yang lain adalah saya bisa ngasih komputer dengan harga lebih murah. Udah harga lebih murah, orang Indonesia juga. Kemudian saya juga melakukan servis 24 jam. Jadi kapan aja you contact, saya datang. Selain itu saya tanyain sama teman-teman di sana. Ini kita student ya, kita bicara tentang murid ya. Saya tanyain, kamu kalau pengen beli komputer, pengen beli yang software yang asli apa yang bajakan? Dan rata-rata orang Indonesia itu sukanya yang bajakan. Kenapa? Karena lebih murah. Bisa beda $200, $300, ya kan? Dan karena itulah saya ngejual, saya dapat lumayan lah 1 M pertama saya ketika saya belasan. Tapi saat itu ya gini deh, nggak usah susah. Kalau Anda di bawah umur 20 tahun atau Anda mungkin masih umur 20 tahun, Anda dapat 1 miliar di zaman waktu itu, di mana sekarang mungkin 10 miliar kali ya. Tahun 97-98 kalau Anda dapat 1 miliar rupiah, sekarang udah berapa ya? Saya nggak tahu juga tuh. Mungkin udah 5 ada kali ya. 5-10 M ada kali. Kalau hitungan. Ya. Ya. Kira-kira kalau Anda masih muda ngapain? Wah, beli mobil. Nah, bener. Gue beli mobil. Iya, beli mobil, beli komputer, setiap kali modifikasi. Yang penting setiap 2 bulan, 3 bulan dimodifikasi. Bayangin coba. Iya kan, mau remnya ditambah, mau video card-nya ditambah. Mobil pakai pelek segede-gede sampai nggak bisa belok. Nggak bisa belok. Kalau belok bunyi, sampai kayak gitu modelnya. Audio saya sengaja waktu itu dibikin keren banget. Tujuannya bukannya untuk supaya saya keren, tetapi tujuannya satu, supaya kalau saya nyalain audionya kenceng, mobil sebelah goyang juga. Sadis. Jadi sengaja tuh, mungkin kalau Anda tahu, saya datang ke daerah Pecinan. Daerah Pecinan itu kan biasa gangnya sempit-sempit kan, maksudnya nggak lebar, nggak luas ya, apalagi zaman dulu, ya kan. Buka jendela, ya kan, geber. Pakai kacamata hitam, wah, ya kan. Tinggal lihat kiri, lihat kanan. Yang penting kalau umpamanya kalian ngelihat saya dulu, kayaknya ngelihatnya, aduh gila, ini orang kayaknya norak banget. Tapi waktu ya belasan ya, 20 awal gitu. Ya, tujuannya untuk buat goyang aja. Yang penting saya pengen bikin jendela tuh di samping-samping itu goyang. Udah itu zamannya.
Ya udah, buang-buang duit kayak gitu, pelek buat belok aja susah. Kalau umpamanya ada polisi tidur, mesti pelan-pelan, itu ngerasa banget. Ya udah, habis duit ke sana, ya kemudian seneng-seneng, have fun. Habis duit ke sana ya udah bangkrut habis. Kenapa? Karena di tahun kira-kira di hampir sebelum tahun 2000 itu dari pihak Microsoft sendiri ngirim FBI untuk menangkepin software bajakan. Kebetulan partner saya ketangkep, masuk penjara. Nah, saat itu saya masih muda, partner saya ketangkep masuk penjara, saya ngapain? Tom? Kalau partner ketangkep, ya udah masuk akal, saya kabur. Jujur aja sih ngaku ya. Masih muda banget, takut lah ya kan. Kabur, tutup, ya kan. Kemudian apa yang saya lakukan adalah saya bikin bisnis. Waktu itu nggak ngerti. Kalau banyak duit, mau sekolah nggak? Males kan? Males lah. Yeah. Males. Orang saya sekolah buat cari duit kok. Ya kan dari awal kalau orang Tionghoa kan belajarnya, lo harus sukses lo, bener nggak? Harus cari uang. Sekolah kan untuk cari uang, untuk cuan. Jadi yang terjadi adalah ngapain saya? Udah banyak duit nih. Terus bisnis kira-kira kalau nanya temen, orang bakal bilang suruh bisnis apaan? Coba deh tanya sama temen. Ayo guys, kira-kira kalau suruh bikin bisnis apa? Jawabannya kira-kira itu aja, balik-balik lagi. Zaman dulu ya, sampai sekarang juga sama sih. Kalau zaman dulu ini paling kalau nggak restoran, bisnis jual baju, ya elektronik. Restoran zaman dulu. Oh restoran. Iya. Paling banyak, makanya kalau kita lihat sampai sekarang pun di Pantai Indah Kapuk, di mana-mana, itu orang buka restoran itu udah kayak, saya nggak tahu ya, tutup bukanya banyak banget. Setiap tahun ada yang baru deh. Jangankan setiap tahun, setiap bulan ada restoran baru. Kalau di daerah Kelapa Gading ya. Atau mungkin kalau di daerah Anda lihat deh, berapa banyak restoran-restoran yang tutup dalam jangka waktu setahun. Banyak banget. Kenapa? Karena semua orang bicara bahwa restoran itu bisnis yang paling cuan. Untungnya gede, profitnya gede, bisa 100% loh. Wah, ya kan? Belum lagi bicaranya uangnya cash, bos, cash. Ya kan, kita dapat cash. Untung gede, uang cash. Jadi akhirnya saya mikir, akhirnya gimana ya? Ya buat restoran aja ya. Waduh. Dan semua orang butuh makan. Nah, itu yang saya ingat loh. Nggak ada yang nggak butuh makan. Semua orang butuh makan, bisnisnya uangnya cash, dan cuannya gede. Profitnya gede. Ya udah, kemakan dong saya. Bikin restoran, campur kafe saat itu. Dan itu pelajaran yang paling besar yang saya belajar. Kenapa? Karena bisnis hanya mikirin awalnya untung gede, tapi nggak ngerti gimana proses bisnisnya. Jadi, bonyok tuh. Terlalu banyak mikirin cuan tapi nggak tahu prosesnya. Terlalu nggak ngerti strateginya gimana. Nggak ngerti ngecek internal saya suka nggak itu bisnis. Nggak ngerti secara internal saya punya passion nggak di bisnis itu. Karena akhirnya saya belajar bahwa dalam bisnis, memang cuan itu penting banget. Tapi kalau mau bener-bener cuan gede, Anda harus jadi yang terbaik di bidangnya. That's it. Anda mau cuan gede, Anda harus jadi yang terbaik di bidangnya. Dan untuk jadi yang terbaik di bidangnya, Anda harus punya passion. Jadi banyak orang yang ngomong, mau bikin sesuatu itu harus ada passion, harus ada gairah, mesti semangat, bla 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 bla. Awal-awal saya mikir, ngapain sih punya passion, yang penting ada duit, yang penting cuan. Bener sih, tetapi kalau kita pikir-pikirin lagi, kalau kita kagak ada passion, kita nggak bakal jago di bidang kita. Beda sama yang punya passion. Kayak teman saya suka banget sama ikan ya, ikan gitu. Dia ikannya ikan arowana. Dia bisa setiap hari ngeliatin ikan aja terus-menerus. Dia bisa lihat sebentar sedikit udah tahu, ini ikannya sakit nih. Ini karena passion ya. Ikan ini lagi stres nih. Ikan ini lagi mau kawin nih. Kalau saya melihat ikan, ya udah ikan aja gitu loh. Nah, passion itulah yang membuat dia jadi expert di bidangnya.
ya kan? Dia bisa ngelihat ini bedanya ikan arwana ini agak sedikit bungkuk, harganya lebih mahal. Kemudian dia bisa ngeberesin airnya, kemudian macam-macam lah. Dimana kalau saya nggak ada passion ya saya nggak demen sama ikan. Kebetulan saya sama ikan biasa-biasa aja. Saya bukannya nggak demen, tapi saya biasa-biasa aja. Tapi walaupun saya biasa-biasa aja, dengan melihat dia punya passion, dia suka banget sama ikan, saya jadi ikut-ikutan tertarik. Oh ya begini ya ikannya ya. Akhirnya sempat kepikiran mau beli ikan arwana juga. Sampai akhirnya kan seru kan. Wah ini ikan nih, lu lihat nih ya, lihat deh gayanya. Aduh tuh pas balik tuh, set. Wah ya kan. Oh iya ya, ini lihat tuh baliknya, elegan kan, elegan. Di pikiran sih sebetulnya elegan apanya sih, tapi di mulut iya ya elegan. Kenapa gengsi dong? Kalau nggak gue dianggap goblok ya kan. Oh ya elegan. Kemudian lihat-lihat berapa kali seru juga, bagus juga ya. Kan karena dia passionate banget kan ngejelasin tentang ikannya kan. Dan itulah yang membuat dia laku dan hobi dan bagus dalam jualan ikan. Karena dia bisa menarik orang gitu loh. Dan ketika nerangin sesuatu karena dia passionate, energi dia itu menular. Jadi itu sih pelajaran saya sih. Jangan, walaupun bisnis itu harus cuan, tetapi awal-awal Anda harus tahu juga passion Anda apa. Karena ujung-ujungnya kalau mau cuan, jadi yang terbaik deh di bidang Anda. Jadi apapun yang terbaik di bidang Anda. Main catur, juara dunia, kayaknya bukan main. Setuju nggak? Sepak bola, perbedaannya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi sama pemain di Persija, umpamanya, atau di Indonesia, bedanya apa sih? Nggak beda-beda jauh banget kok, ibaratnya. Maksudnya nggak beda-beda jauh, maksudnya nggak, kalau gajinya bisa sampai perbedaannya bisa 1:1000 mungkin ya. Tapi kalau kita bandingin, umpamanya contoh pemain di DKI Jakarta 1000 orang lawan satu Lionel Messi, emang Lionel Messi bisa lewat? Nggak bisa kan? Ya, tapi apa yang membedakan? Karena skillnya itu, dan dia itu terbaik di bidangnya, karena itu dia dibayar jauh lebih tinggi. Jadi proporsi pendapatan cuannya dia, sebagai contoh saya nggak tahu gajinya Lionel Messi berapa, tapi yang pasti bisa 1000 kali lipat kali dibandingkan pemain nasional Indonesia. Dimana saya nggak yakin Lionel Messi satu orang lawan 12 orang pemain Indonesia bisa lewat. Nggak bisa kan. Tapi ya gitu, karena dia yang terbaik dan karena dia ada passionnya. Dan dia itu ya maksudnya ya benar-benar komit ya, gokil gitu loh di bidangnya, to be the best. Itu pengalaman saya sih. Passion itu overrated nggak sih Coach sekarang? Ketika semua orang ngomongin passion, sedangkan buat kita ya cuma yang penting lu jualan apa aja deh, yang penting cuan gitu. Sebenarnya passion itu overrated ya? Tergantung sih. Sekarang kita bicara tentang survival atau mau jadi yang the best nih. Kalau cuma survival, stage kita itu overrated. Ibaratnya gini, kalau lu makan aja susah, ya udahlah asal jualan aja lah, jangan banyak bacot. Ya kan? Jualan apa aja udah gak usah ngomong. Ya kan? Yang penting kita bisa mendapatkan hasil. Ini saya ngomong praktikal aja. Tetapi kalau kita dalam suatu stage di mana kita mau meniti karir dan kita ada waktu, ya kita harus cari passion kita. Kenapa? Karena to be the best, ya Anda akan dapat the best. Gak usah susah-susah deh juara dunia sepak bola dengan runner up runner up World Cup Piala Dunia. Bayarannya beda, bos. Iya. Saya lagi bayangin yang kayak sprinter 100 meter itu cuma beda 0,0 detik aja bayarannya udah beda ya. Jauh banget. Dan itu kenapa gitu loh? Ya karena ya kalau nggak jadi yang the best ya percuma sih. In anything. Itu sih buat saya. Karena kalau umpamanya kita berpikir tentang segala sesuatu, ya gini deh, dokter sebagai contoh. Dokter yang bagus, yang terbaik, ngantri itu bisa 3-6 bulan. Dimana sebetulnya dokter spesialis yang lain terkadang Anda masuk aja langsung bisa. Tapi kenapa sih orang, umpamanya contoh, ini kebetulan kawan saya ada yang kena jantung ya, mau ngantri sampai 6 bulan, padahal bahaya loh kena jantung. Itu
untuk apa? Untuk bedah jantung dia mau nunggu sampai 6 bulan. Kalau saya mah mikir udah yang mana aja lah. Kenapa kan daripada nungguin 6 bulan lagi, jangan-jangan ya amit-amit gitu loh, ya kan? Kan itu udah emergency. Sedangkan dokter yang lain banyak yang ngantri, yang terkadang masih ngantri berharap dapat kerjaan untuk bedah. Ya because they are the best. Jadi perbedaannya itu gapnya itu jauh banget, jauh banget. Wow, ini bagus banget ya buat teman-teman yang baru jualan, selama ini bingung ya, mau jualan passion atau jualan yang laku ya. Kadang ada yang pikir kalau hobi mereka nggak dibayar aja mau kerjain, malah jadi nggak perform takutnya. Karena istilahnya mereka terlalu idealis di sana gitu ya. Tapi mungkin ini jawabannya, ini kondisi kamu kepepet atau mau jadi the best gitu. Kalau kepepet ya apa aja yuk jalanin. Tapi kalau kamu mau jadi apa aja, harus ada passion di sana ya. Karena kalau urusan perut, kalau kita bicara urusan perut, bos, ya itu udah nomor 1 lah. Sebagai contoh, kalau umpamanya saya bener-bener kelaparan nih, contoh anak butuh susu, ya saya nggak pusing mau jualan apa aja, mau nyisir ke lapangan juga no problem kok, nggak usah pakai embel-embel coach. Karena urusan perut, walaupun itu bukan passion saya. Mungkin passion saya lebih ke bagaimana sharing, bagaimana membangun seseorang. Tetapi kalau memang saya harus jadi accountant, supaya anak saya bisa makan, saya don't mind. Tapi saya tahu, dalam arti kata, sampai saya mati pun saya jadi accountant, saya nggak bakal jadi accountant yang terbaik. Nggak bakal saya gantiin Sri Mulyani, nggak mungkin tuh. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget. Jangan ngegantiin Sri Mulyani. Apa? Bisa jadi manajer banknya udah bagus sekali. Gitu, intinya. Kenapa? Karena bukan passion saya. I'm not gonna be good at it. Gitu loh. Ini ada yang tanya nih, nggak tahu cara lihat passion nih Om, katanya. Dari Hadi SWNT. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Passion tuh gimana? Berarti lu gaulnya kurang jauh. Wih. Gitu aja sih. Gaul kurang jauh. Karena kalau sampai nggak tahu cara lihat passion, ya gaul lebih banyak, nyobain lebih banyak lah. Yeah. As simple as that sih. Maksudnya gimana caranya Anda tahu Anda suka makan sushi atau kagak? Ya nyobain dulu. Gimana caranya Anda tahu Anda suka main sepak bola apa kagak? Ya nyobain dulu main. Kalau cuma nonton doang, bisa jadi Anda ngerasa bahwa oh saya passion saya main sepak bola. Tetapi kalau pas lagi turun lapangan, itu beda loh. Jualan itu dari teori dengan praktek itu beda loh. Terutama orang ngerasa jualan itu gampang, tapi ketika pas dihina itu perasaannya beda loh. Orang setiap kali masing-masing reaksinya beda. Jadi jalanin dulu. Berarti coba lebih banyak lah. Jalanin lebih banyak. Jalanin, coba hal-hal lebih banyak. Dan paling gampang sih kalau nggak tahu passionnya apa, Anda tanya aja sama orang lain. By the way, kira-kira bakat saya apa sih? Kalau dibilang nggak ada, lu nggak guna. Berarti lu salah nanya temen. Oh, salah nanya iya temen. Kan? Salah nanya temen. Iya kan? Yeah. Ini, sekarang gini ya, ada orang yang kerjain namanya motivator. Betul nggak? Motivator banyak. Yeah. Tahu nggak sih, ada orang yang sangat negatif, yang bukannya ngomong motivator, tapi malahan ngomonginnya hal yang jelek-jelek banget. Contoh, wah hidup itu nggak seindah bacotnya motivator. Gitu. Negatif semua, banyak kan? Nah itu pun ada kerjaan. Kerjaannya apa? Dimotivator. Demotivasi. Dan itu aku loh. Google aja, itu aku loh. Dia jualin, iya kan? Jadi ada gitu di segala sesuatu itu ada hitam, ada putih. Apa juga bisa kok kalau ada bakatnya. Jadi kalau anda orangnya nyeleneh banget, Anda orangnya ngomongnya pahit banget, kan biasanya nih netizen kan, ini jempolnya cepet banget tuh untuk kata-katain orang. Ya bikin aja kata-kata yang pahit-pahit gitu, nggak usah yang memotivasi, tetapi yang menghancurkan motivasi, mana tak ada juga yang bakal ngikutin kok. Kalau buat saya, tapi nyoba. Google deh, di motivator ada, dan itu lumayan
lumayan banyak juga yang ngikutin. Ternyata ada pasarnya juga ya, karena luas ya. ada. Jadi ya nyoba dulu aja, nyoba. Nah, coach ini ada yang tanya lagi nih. Dari Gary Priambudi, sudah ngikutin passion dan dapat duit dari sana, tapi what next-nya bingung. Jadi the best lah. Jangan tanggung. Kalau Anda jadi the best lah. Lihat saingan Anda siapa. Mau contoh gini. Ada passion Anda main game. Ada orang bangga gitu. Mau contoh. Kemarin saya ketemu satu orang. Dia bangga banget juara Dota 2, ranking 1000 se-Indonesia. Jago nggak? Jago, udah pasti. Ranking 1000 loh se-Indonesia, dia jago. Tapi saya tanya sama dia. Terus, ya udah dapat duit sih? Udah dapat duit. Ya kan, kadang-kadang ikut-ikut perlombaan nasional gitu, ya kan, daerah, ngebela-belain, udah. Tapi pertanyaan saya, udah juara dunia belum lo? Belum. Ya udah, tuh kejar aja jadi juara dunia, baru sukses. Minimal top 5 lah, karena kan Dota kan 5 kan timnya, satu tim e-sport. Top 5 in the world. Udah. Minimal itu, gitu. Jadi kalau Anda sampai nanya sama saya, terus what's next, artinya Anda belum the best. Anda masih tanggung. Karena ketika Anda udah jadi the best, Anda mau stop main game juga nggak bisa. Nggak dikasih. Kalau Anda udah juara dunia main game, contoh game apapun itu, Anda mau stop pun nggak dikasih. Dan nggak bisa. Orang tua bakal bilang, jangan dong, kenapa? Kamu udah dapat miliatan, jangan stop, gitu. Udah Pak. Itu sih Om. Gimana? Ini kita ngomongnya jadi ngelantur nih, tapi santai aja ngomongnya Om ya. Ya santai. Kan kita udah jaringan rahasia suksesnya. Tapi saya selalu tertarik sih sebenarnya untuk pelajari ya kenapa kita ini seperti ini dan lain-lain ya. Coach kan juga udah interview juga di channel YouTube-nya bagus tuh guys ya. Yang belum follow tuh wajib follow menurut saya. Banyak orang-orang sukses ya, hidup mereka seperti apa. Sebenarnya kalau mau ditarik satu benang merahnya ya, Coach ya, terutama yang rahasia sukses orang Tionghoa ya, sesuai topik kita ya. Ini buat penutup ya, satu pertanyaan aja nih, karena kita waktunya tinggal 10 menit lagi. Apa sih benang merahnya satu ya? Tadi kan udah ada Cuan, Cheng Li, Cincai ya. Apakah ada satu lagi benang merah yang mereka punyai semuanya? Kalau saya lihat salah satu benang merah yang mereka milikin adalah mereka kerja keras tapi menyerahkan rezeki ke atas. Jadi mereka bekerja keras banget, tetapi rezeki urusan yang di atas. Itu benang merahnya yang saya lihat. Jadi seperti yang kita bilang, kita udah nabur benih gandum. Ya, benihnya udah bener, benih yang terbaik. Ya. Kita udah nabur di lahan yang baik. Kita bukan nabur di laut, kita udah nabur di tempat yang subur. Setelah itu kita udah kerja keras, kita udah mupukin. Kita udah nyangkulin. Tapi kalau nggak hujan, ya nasib. Hujan itu bukan kuasa kita. Hama tikus itu bukan kuasa kita atau hama-hama yang lain. Ya, jadi apapun juga yang kita lakukan, kerja keras itu harus. Kerja 10-12 jam itu udah normal sih kalau buat orang yang mau sukses ya. Tapi bagaimanapun juga Anda harus ingat deh, apapun agama Anda, doa, bersyukur, itu benang merahnya yang saya lihat. Jadi selalu bekerja keras itu harus, tapi ada kekuatan, ada Tuhan yang memang kita percaya ya, sesuai dengan agamanya, itu yang memang mengatur. Ya saya sebenarnya kenal banget nih Coach, karena saya jualan payung, ya. Saya tuh jualan payung sama jas hujan tuh barang-barang yang memang lakunya pas hujan. Nah, kalau saya udah siapin stok banyak, ya modelnya bagus, terus juga timnya juga buat tim marketingnya bagus. Kalau nggak dikasih hujan, saya nggak jualan. Jadi saya benar-benar berserah jualan. Ya, ini sebagus-bagusnya effort saya ya. Kalau nggak dikasih hujan,
saya nggak jualan. Karena barang-barang saya itu barang yang erat sama hujan. Jadi mungkin itu sama dengan yang tadi coach bilang ya. Kita setelah udah effort kerja keras, berserah. Hujan dong gitu dari atas gitu. Itu sih benang merahnya Om yang saya lihat sih. Dan satu hal yang kalau Anda ke YouTube saya di Coach Yudi Chandra, di sana kan rata-rata pembisnisnya itu benar-benar dari nol ya. Mereka itu mungkin nggak banyak yang tahu, tapi saya berani bilang kepada Anda bahwa mereka orang-orang sukses yang sangat-sangat humble banget, rendah hati banget, dan ya itu yang saya rasakan ya, kerendahan hati mereka juga, walaupun mungkin kalau Anda lihat, aduh ini konglomerat nih, orangnya kayaknya sombong. Kenapa? Mungkin Anda ngelihat di Instagram banyak banget yang dikenal sebagai crazy rich, walaupun nggak pernah masuk ke Forbes 100, nggak pernah masuk, nggak pernah punya perusahaan TBK, tapi dikenal sebagai crazy rich kok kayaknya semuanya kayaknya sombong atau semuanya murah banget. Tapi kalau mereka yang saya benar-benar ketemu, yang benar-benar pengusaha nasional, terdaftar di Forbes, dapat penghargaan dari Ernst & Young, ada di majalah Prestige atau majalah-majalah financial lainnya, itu rata-rata mereka sangat humble. Itu yang saya pelajari juga, sangat rendah hati. Ya, Bu Marta Tilaar, saya rasa namanya aja udah tahu ya sampai 10 orang ya, kecuali nggak pernah, kecuali mungkin nggak pernah gaul ya. Iya. Iya. Itu pun bilang sama saya, aduh siapa sih saya mau sampai mau diinterview sama Coach Yudi, saya yang malu digituin. Waduh. Iya, saya yang malu digituin. Sampai di sana, bahkan ketika saya pulang, itu saya dianterin ditungguin sampai mobil saya jalan. Jadi Bu Marta Tilaar keluar, nungguin saya sampai mobil saya jalan keluar, pergi. Very, very humble. Very humble. Dan itu salah satu hal yang buat saya, yang saya banyak pelajarin, dan buat saya juga setengah-setengah kecanduan ya untuk interview orang sukses. Kenapa? Karena jujurnya salah satu kelemahan saya adalah kadang-kadang terutama dulu, ketika saya dapat duit banyak tuh, pada 1M sih kalau buat saya sih, kalau dibandingkan sekarang ya, maksudnya dibandingkan orang-orang yang saya interview, itu kayaknya gak ada apa-apa aja gitu. Itu kayaknya dulu saya punya 1M, wah kayaknya hebat banget gitu loh. Aduh, elah, saya mesti ngaca lah, bener-bener deh asli. Iya. Jadi itu satu hal yang kenapa saya terus interview itu untuk ngingetin diri. Yud, lu belum siapa-siapa loh. Lu itu siapa sih? Masih jauh yang lu butuh achieve. Masih banyak banget yang lu butuh dapetin. Lu itu nobody gitu loh. Be humble lah, be humble. Dan itu yang buat saya terus belajar, terus create YouTube. Untuk apa? Bukan buat nyari subscriber doang, bukan buat nyari cuan doang, tapi buat saya ngebangun diri saya sendiri secara internal, karena saya bukan siapa-siapa. Wow. Maka Om Botak, thank you banget udah ngundang. Thank you banget for being humble to come to my Instagram. Thank you banget Coach. Dan udah sharing-sharing. Ya, semoga teman-teman di sini yang sore hari ini dengerin ya, dapat banyak motivasi, dapat banyak berkat ya dari ini. Cari passionmu ya, dan juga boleh belajar dari 3 hal itu ya. Tadi cuan, cengli, sama cincai dalam menjalankan bisnis online-mu ya. Dan jangan lupa buat subscribe ya di YouTube, Instagram juga. Namanya sama seperti nama ininya ya, Coach Yudi Chandra. Mau di Instagram, mau di YouTube juga sama. Saya thank you banget Coach boleh berbagi di sore hari ini. Saya belajar banyak dari kehidupan Coach juga. Thank you. Ya, kalau gitu kita tutup. Sampai jumpa di live kita berikutnya. Salam sukses buat semuanya. Thank you. Thank you semua.